Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang ayam cemani, ayam yang penuh dengan mitos dan kepercayaan mistis. Udah pada tahu kan, ayam yang satu ini memang beda banget. Hitam legam dari ujung kepala sampai ujung kaki. Banyak yang bilang keunikannya ini bukan cuma fisik, tapi juga punya kekuatan supranatural. Nah, daripada penasaran, mending kita langsung bahas aja. Mitos-mitos seputar ayam cemani ini fakta atau cuma fiksi? Yuk, kita bongkar satu persatu. Siap-siap, berat mitosnya serem-serem tapi seru. Jangan lupa siapin kopi sama cemilan, biar makin seru nontonnya. Nah, mitos pertama yang paling terkenal, katanya nih, ayam cemani ini jadi favoritnya makhluk gaib. Serem banget nggak sih? Di Jawa, banyak yang percaya kalau ayam cemani ini hewan kesayangannya para lelembut atau dukun. Katanya ayam ini bisa jadi kendaraan buat roh jahat atau penunggu tempat Bayangin aja, lagi enak-enak tidur, ada ayam cemani lewat depan rumah. Merinding disko nggak tuh? Tapi tenang, teman-teman. Sejauh ini, belum ada bukti ilmiah yang mendukung mitos ini. Memang sih, warna hitam pekatnya bikin merinding dan sering dikaitkan dengan hal-hal mistis. Tapi ini lebih ke simbolisme budaya aja sih, bukan berarti beneran ada kekuatan supernaturalnya. Jadi kalau ketemu ayam cemani jangan takut dulu ya. Siapa tahu dia lagi nyari makan, bukan nyari tumbal. Hehe. Mitos selanjutnya yang gak kalah bikin merinding, katanya darah ayam cemani itu warnanya hitam. Duh, serem abis. Saking hitamnya, ada yang bilang kalau darahnya punya kekuatan magis, makanya sering dijadiin syarat buat ritual pesugihan. Aduh, jangan aneh-aneh deh ya. Faktanya, darah ayam cemani itu warnanya merah kok. Sama kayak ayam-ayam pada umumnya. Cuma emang pigmen kulit, daging, dan tulangnya aja yang hitam legam karena mutasi gen namanya fibromelanosis. Jadi, buat yang ngincer darah ayam cemani buat pesugihan, mending tobat deh. Daripada cari jalan pintas yang gak jelas, mending kerja keras aja ya. Tapi tenang, gak semua mitos tentang ayam cemani itu serem kok. Ada juga yang percaya kalau ayam ini justru pembawa keberuntungan dan penolak bala. Di beberapa daerah, ayam cemani sering dipelihara di pekarangan rumah buat menangkal santet atau bencana. Katanya sih, telurnya bisa nyembuhin penyakit langka juga. Bahkan dalam ritual Jawa, ayam ini sering dijadiin persembahan saat membangun rumah atau tempat sakral untuk menenangkan tanah. Wah, sakti juga ya si ayam cemani ini. Tapi ya gitu, kepercayaan ini lebih ke warisan budaya turun-temurun aja sih. Secara medis, belum ada bukti ilmiah kalau telur atau dagingnya punya khasiat khusus. Nah, mitos selanjutnya ini yang bikin banyak orang penasaran. Katanya ayam cemani itu nggak bisa hidup lama di luar tanah Jawa. Waduh, kenapa ya? Banyak peternak yang percaya kalau ayam cemani dibawa keluar Jawa, roh penunggunya bakal marah. Soalnya si roh ini cuma betah di wilayah tertentu aja. Tapi tenang teman-teman, ini cuma mitos belaka kok. Ayam cemani bisa hidup dimanapun, asalkan perawatannya baik dan benar. Kalau ada ayam cemani yang mati mendadak di luar Jawa, kemungkinan karena stres akibat perjalanan atau perubahan iklim yang drastis. Siapa yang setuju kalau harga ayam cemani itu selangit? Bayangin aja, satu ekornya bisa nyampe puluhan juta rupiah. Banyak yang bilang, harga mahal ini karena nilai magis yang melekat pada ayam cemani. Padahal, kelangkaannya nggak se-ekstrem itu kok. Faktanya, harga tinggi ini murni karena kelangkaan genetik dan permintaan pasar global yang tinggi. Ayam cemani ini kan termasuk hewan eksotis, jadi wajar kalau banyak kolektor yang rela ngeluarin uang banyak buat memilikinya. Jadi kalau ada yang jual ayam cemani dengan harga murah, hati ya. Targetnya bukan ayam cemani asli, tapi ayam kampung yang habis bermain ke pep-topping. Mitos yang satu ini juga nggak kalah unik. Katanya sebelum memelihara ayam cemani, pemiliknya harus ngelakuin ritual khusus dulu biar nggak kena kutukan. Waduh, serem amat ya. Biasanya sih, ritual ini berupa ruwatan atau selamatan. Tujuannya untuk meminta izin dan menghormati penunggu ayam cemani. Tapi tenang teman-teman, ini cuma tradisi aja kok untuk ngehargain nilai-nilai budaya yang udah ada sejak dulu. Sebenarnya ayam cemani bisa dipelihara layaknya ayam biasa, tanpa perlu ritual yang dinamai. Yang penting diruat baik dengan others. Mitos terakhir yang gak kalah bikin merinding, katanya, ayam cemani itu bisa jadi jelmaan leluhur. Duh, serem banget gak sih?
Di beberapa daerah, kalau ada ayam cemani yang tiba-tiba masuk ke rumah tanpa sebab, itu tandanya arwah leluhur lagi main ke rumah. Katanya sih, mereka datang untuk mengawasi keluarganya. Ini juga bagian dari kepercayaan animisme Jawa yang masih dipercaya sampai sekarang. Tapi ya gitu, belum ada bukti ilmiah yang mendukung mitos ini. Jadi, kalau tiba-tiba ada ayam cemani nyelonong masuk rumah, jangan panik dulu ya. Siapa tahu dia cuma nyasar, bukan jelmaan leluhur yang lagi kangen. Nah, itulah beberapa mitos dan fakta tentang ayam cemani yang udah kita bahas bareng-bareng. Seru ya ternyata ngebahas si ayam hitam legam yang satu ini. Ternyata di balik keunikannya banyak banget mitos dan kepercayaan yang melekat. Ada yang serem, ada juga yang unik dan bikin ngakak. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan kalian ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.